Hai, halo mamis, ketemu lagi sama Mami El. Video kali ini Mami El mau sharing tips-tips seputar mie ayam atau bakmi ya mams. Terserah deh mau sebutnya apa. Pertama itu dari minyak. Minyak ini bisa disetok dan bisa langsung dipergunakan pada saat dibutuhkan. Tipsnya adalah minyak ini harus bersih ya mams. Nggak boleh menggunakan minyak jelantah. Kalau butuh resep minyak, taruh aja di kolom komentar minyak, nanti Mami El sharing resepnya. Untuk mie, tipsnya mie ini adalah mau mie yang beli atau mie yang bikin juga bisa disimpan seperti yang Mamis lihat semua, simpannya dengan menggunakan kertas satu-satu. Lalu masukkan ke dalam freezer. Jika mau dipakai, ditowing atau lumerkan suhu ruang, diambiar-ambiar dulu kayak gini ya mams. Kenapa satu-satu? Supaya dipergunakan sesuai kebutuhan, jadi nggak semuanya ditowing atau dilumerin. Dan untuk tips memasaknya, semakin tipis-tipis atau kecil-kecil mie, semakin sebentar merebusnya. Harus air yang mendidih baru masukin mie dan pergunakan api besar. Karena Mami El pakai minyak kecil jadi cepat diangkat. Kalau ada yang suka di bleach dulu pakai air dingin untuk menghentikan proses memasak bisa juga. Hanya saja nanti mie-nya jadi dingin. Sesuai selera aja. Ini ada penyelundup kue tiaw karena Mami El lebih suka makan mie itu pakai kue tiaw. Karena Mami El lebih suka makan yang dengan berbagai-bagai texture. Oh ya mam, ini tipikal mie ayam yang bangka ya mams. Tipe topping ayam yang putih, bukan yang kecap. Nah ini juga penting, harus diaduk mie-nya setelah masuk ke dalam mangkuk yang sudah berisi bumbu-bumbu. Tips berikutnya untuk sayur. Sayur apapun yang dipergunakan, yang penting jangan lama-lama rebusnya. Kalau terlalu kematangan nanti warnanya pun berubah. Bukan cuma nggak sehat dan nggak enak, karena nggak crunchy, tampilannya pun nggak akan bagus ya mams. Ini Mami El juga panasin topping ayam sesuai kebutuhan karena Mami El packing kecil-kecil sebelum disimpan di freezer. Bisa dipanasin pakai panci atau di microwave. Kalau untuk daun bawang, Mami semua sudah tahu ya kalau Mami El simpan di dalam freezer setelah dicuci bersih dan dipotong-potong. Dan untuk persambalan juga bisa disimpan. Yang penting harus matang. Ini Mami El dengan cara direbus, bisa juga dengan cara digoreng ya mams. Mami El suka yang less minyak, jadi ini tipe sambal rebus yang sudah dikasih garam dan sedikit cuka, yang juga membantu pengawetan. Taruh aja di chiller, itu akan awet cukup lama. Jadi intinya untuk sambal, tipsnya adalah harus sambal yang matang. Karena kalau sambal mentah nggak bisa disimpan. Mamis bisa lihat ya, mie-nya tidak putus-putus, walaupun mie-nya kecil-kecil. Sayurnya juga warnanya cakep, masih hijau. Dan untuk tips menggoreng si pangsit gorengnya, pergunakan api sedang, goreng satu sisi cepat balik, pergunakan pencapit, jangan pakai sutil karena akan sulit. Setelah dibalik dan sisi satunya juga sudah matang, tinggal langsung angkat ya mams, jadi warnanya tetap cantik, nggak kematangan, dan garing sempurna. Pemilihan pangsitnya pun pilih yang bisa goreng dan rebus ya mams, karena biasanya ada yang khusus rebus. Jadi untuk hasil sempurna harus sesuai kebutuhannya. Kalau mamis lihat hasil mie yang Mami El buat ini, inilah kelebihan dari masak sendiri ya. Bisa ditambahin kue tiaw, topping ayam yang maunya di suir kecil atau suir besar, bisa sesuai selera. Yang sudah dapat dipastikan meminimalis budget. Taruh aja di kolom komentar yang mau minta resep bikin mie from scratch, atau sambal dan topping. Walau sebenarnya Mami El sudah pernah buat di video-video sebelum-sebelumnya, jadi mamis bisa scroll-scroll video-video yang lainnya ya mams. Banyak banget resep-resep dari Mami El dan juga tips-tips buat mamis semua. Dan gitu aja ya mams videonya Mami El sekali ini. Walaupun ada yang lupa nih, habis makan mie Mami El lupa sebenarnya mau makan mie-nya itu pakai acar timun campur wortel. Tapi akhirnya dimakan setelah mie-nya habis. Nah yang mau tips untuk acar timun dan wortel ini juga boleh info di kolom komentar. Oke mam, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Melihat, merasakan, dan memperkatakan. Next makan apa lagi ya? Sampai ketemu lagi mams, bye!